Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Hari Paskah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan selamat datang di channel YouTube GSKI Pluit. Pada hari ini, ibadah kita adalah perayaan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, kami mengingatkan agar Bapak Ibu subscribe channel YouTube GSKI Pluit, aktifkan lonceng notifikasinya, like video ini, dan sebarkan kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga memperoleh informasi tentang konten-konten dari YouTube GSKI Pluit yang pasti sangat memberkati. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagi kita dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kembali kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Hari ini kita bersyukur dalam keadaan apapun kita Bapak Ibu. Kita masih diperbolehkan untuk datang menghampiri Dia dan mengingat karya yang agung yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Dia bangkit. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita naikkan satu pujian di hadapan hadirat Tuhan. Bahwa Dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan pelanggaran kita. Karena darahnya sudah membasuh kita, menguduskan kita, menyucikan kita. Karena itu hampiri Tuhan, bahwa setiap hidupmu, apapun kita bawa di hadapan hadirat Tuhan. Dan biar Dia menyucikan, menguduskan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Sumpah Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab
firman-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakai kesumpah, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Engkau tidak mengingat lagi setiap pelanggaran kami. Setiap air mata telah Kau tampung di kirbat-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Sekalipun dosamu merah, Walau dosaku bakain kesumba, kain kesumba, Engkau Dia jadikan putih seperti bulu domba. putih. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Tiada mengingat lagi Segala kesalahan, segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. mari bawa pujian ini kepada Tuhan. Walau dosaku merah pakain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Walau dosaku merah, Walau dosaku merah pakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena salib yang Tuhan kerjakan di Golgota, Engkau sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, Bapa dalam sorga, yang telah mengutus putra tunggal kesayangan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Di luar salib tidak ada keselamatan. Sungguh kami percaya, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena itu sungguh kami bangga
Engkau sudah memilih kami, dan kami memilih Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Tuhan dan Juru Selamat keluarga kami, dan sungguh Dia Juru Selamat bagi bangsa, Dia Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu, pengagungan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Tuhan Juru Selamat kami. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Na 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 na. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Semua bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Dia Tuhan penebus, Dia Tuhan yang hidup. Amin. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Katakan Dia hiduplah. Amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah.
Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Dia mati, dia bangkit, dan dia hidup untuk engkau dan saya. Sebab dia Tuhan Allah penyelamat. Katakan amin. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Haleluya. Katakan sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, Mari nyanyikan lebih lagi. Oh, dia sungguh baik. dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to me. Jesus is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so Mari lambaikan good to tanganku sama-sama. you. Nyanyikan kebaikannya. Dia Tuhan yang baik. Amin. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to So good me. to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Selamanya dia Tuhan yang baik. Mari silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Menyenangkan hati Bapa, Bapakku satu-satunya dalam hidupku.
Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau menebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Engkau Bapa satu-satunya. Naikkan pujian ini lebih lagi Bapak Ibu. Dengan tulus katakan bersama-sama. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau menebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus. Amin. Yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kecewakan hatimu Tuhan Yesus. Amin. yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Engkau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu ya Bapa. Karena itu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu.
Roh Kudus terangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Paskah, dan kita memperingati kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat yang lalu, hari ini kita mau merayakan kebangkitannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus bangkit di hari yang ketiga? Mengapa tidak di hari yang kedua? Mari kita buka Alkitab kita dari Hosea 6 ayat 2. Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Hosea 6 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi di zaman itu biasa mengunjungi kuburan orang yang telah meninggal sampai dengan hari yang ketiga. Sebab ada kepercayaan Yahudi yang tertulis di Midrash bahwa roh orang mati itu masih melayang-layang di atas tubuhnya dan berusaha untuk kembali ke dalam tubuhnya. Sampai pada hari yang ketiga, waktu wajah orang itu rusak, roh tersebut akhirnya meninggalkannya. Maka, kalau Tuhan Yesus bangkit di hari yang kedua, orang Yahudi bisa menganggap itu bukan suatu mujizat, atau itu bukan sesuatu yang terjadi karena intervensi ilahi. Melainkan itu karena rohnya yang masih melayang-layang di dalam kubur itu kembali lagi gitu ke tubuhnya. Hanya jika Yesus bangkit di hari ketiga lah, tidak bisa tidak telah terjadi mujizat. Yesus sudah dibangkitkan kembali oleh Allah, dan maut benar-benar telah dikalahkannya kalau dia bangkit di hari yang ketiga. Itulah juga sebabnya Nabi Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Sekalipun Nabi Yunus masih hidup. Namun ketika dia ada di perut ikan itu, praktis dia sebetulnya mati, Bapak Ibu. Maka di hari yang ketiga, dia dibangkitkan oleh Allah dengan cara memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus kembali ke darat. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari ayat yang kita baca tadi, Hosea 6 ayat yang kedua, yaitu kebangkitannya haruslah di hari yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah kebangkitan Kristus terdapat di dalam keempat Injil. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca dan mempelajari kisah kebangkitan Tuhan Yesus dari Injil Yohanes. Dalam Yohanes 20 diceritakan, setelah mengalami kesedihan yang amat mendalam ketika menyaksikan kematian Yesus yang mengerikan di kayu salib, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus di hari yang ketiga untuk meminyaki mayat Yesus. Dia tidak bisa datang di hari yang kedua karena itu hari Sabat. Maria tentu punya alasan untuk mengunjungi kubur itu. Karena sekalipun Yesus telah mati, Maria ingin mengekspresikan kasihnya kepada sang rabi yang pernah membebaskannya dari 7 roh jahat. Namun apa yang terjadi? Saat Maria
mengunjungi kubur Yesus, dia menemukan batu besar yang ada di kubur Yesus tersebut sudah terguling. Dan kubur Yesus terbuka. Apa yang Maria pikirkan? Wah, pasti mayat Yesus sudah diambil orang, dicuri orang. Maka Maria buru-buru menuju ke tempat di mana para murid Yesus menginap di Yerusalem dan melaporkannya kepada Petrus dan Yohanes. Nah, mendengar laporan Maria, Petrus dan Yohanes bergegas lari menuju ke kubur dan Maria mengikuti di belakang. Yohanes yang lebih muda sampai di kubur Yesus terlebih dahulu. Dan waktu dia melihat ke dalam, wah, ternyata kain kafan Yesus tergeletak di lantai. Tapi Yohanes nggak berani masuk. Ketika Petrus sampai, barulah Petrus yang masuk. Kemudian Petrus melihat kain kafan Yesus ada di lantai tergeletak, dan kain peluh yang tadinya mengikat kepala Yesus sudah tergulung di samping dengan rapi. Kalau begitu, itu bukti Bapak Ibu bahwa mayat Yesus tidak dicuri. Karena kalau dicuri, mana mungkin si pencuri itu meninggalkan kain kafannya begitu saja. Jadi itu bukti bahwa tidak ada pencurian. Yohanes masuk, lalu dia melihat bukti-bukti itu dan dia berpikir, wah, kalau begitu Yesus hidup nih. Tapi bagaimana mungkin? Dia tidak mengerti bagaimana caranya Yesus yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri sudah mati di kayu salib, kok bisa hidup kembali? Bagaimana caranya? Jadi Yohanes pun bingung bagaimana caranya. Setelah itu dengan kepala yang masih penuh pertanyaan, Petrus dan Yohanes meninggalkan kubur Yesus dan pulang ke tempat mereka menginap. Sementara Maria Magdalena yang kembali ke kubur itu tinggal di luar sambil menangis. Mari kita baca Alkitab kita dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ya, kita mulai dari ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat Maria melongok ke dalam kubur itu, dia melihat ada 2 orang malaikat yang duduk di tempat Yesus berbaring.
Dan kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak-bapak, coba deh, kalau istri bapak menangis, lalu bapak-bapak tanya seperti itu, "Kenapa kamu nangis? Apa yang terjadi?" Tangisannya tambah menjadi-jadi, bener nggak? "Udah tahu kok nanya," gitu katanya. Tapi ya gimana ya? Ibu-ibu, lihat di sini. Malaikat saja bingung mengapa perempuan bisa menangis. Malaikat aja bingung. Jadi jangan salahkan suami ibu-ibu kalau dia bingung kenapa ibu menangis. Tentu saya bercanda ya Bapak Ibu. Karena selanjutnya Tuhan Yesus mengulangi pertanyaan yang sama. Tuhan Yesus bertanya juga kepada Maria Magdalena, "Mengapa engkau menangis?" Masa Tuhan Yesus nggak tahu mengapa Maria menangis? Tentu dia tahu. Tapi ini harus menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada Maria itu harus kita renungkan. Seolah-olah pertanyaan itu diajukan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama adalah, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis?" Tentu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu mengapa Maria menangis. Tetapi Tuhan Yesus juga mempunyai belas kasih kepada Maria. Dan Tuhan Yesus ingin agar Maria mengungkapkan perasaannya. Maka Maria yang mengira Yesus itu penjaga taman menjawab, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, kasih tahu aku supaya aku bisa mengambilnya lagi." Ya, dia nggak menjawab Tuhan Yesus begini, "Nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Ya, aku nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Aku baik-baik aja kok." Enggak, dia nggak jawab begitu. Dan Maria juga tidak menjawab Yesus, "Aku nangis karena kesusahanku sendiri, bukan urusan kamu." Nah, kenapa? Kan dia mengira Yesus itu penjaga taman. Kalau Yesus penjaga taman kan harusnya bukan urusan dia gitu kan. Mungkin Maria harusnya jawab begitu, tetapi tidak. Dia menjawab apa adanya, bahwa dia mengira Tuhan diambil orang dan dia bertanya, "Ada di mana Tuhanku? Kalau Bapak tahu, tolong kasih tahu saya supaya saya bisa ambil kembali." Nah, Bapak Ibu yang mendengar pesan ini, saya tahu Bapak Ibu juga mempunyai kesusahan. Bapak Ibu juga mempunyai kesedihan. Saya tahu kalau ada kalanya Bapak Ibu menangis. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga bertanya kepada Bapak Ibu, "Mengapa engkau menangis?" Jangan jawab Tuhan, "Tuhan nggak perlu tanya lah, kan Tuhan tahu." Ya jelas tahu lah, Tuhan tahu, pasti tahu. Tapi Tuhan Yesus ingin kita mengakui kesusahan kita. Tuhan Yesus ingin kita mengakui kesedihan kita. Mengapa? Dengan mengakui kesusahan kita, kita membuka diri kita untuk menerima pemulihan dari Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengakui kesusahan kita, Bapak Ibu juga membuka diri agar Tuhan dapat mendidik Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tuh nggak tahu gambaran besarnya apa yang ada di rencana Tuhan itu. Bapak Ibu belum tahu itu. Maka Tuhan akan mendidik kita bahwa Dia akan membentuk kita menjadi pribadi yang indah dalam pandangannya. Tuhan hendak memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa jadi kuat. Dan kita sanggup mengatasi kesusahan kita. Dan Tuhan juga hendak menghibur kita agar kita yang berduka cita
jadi bersukacita. Maka saat Tuhan Yesus bertanya, mengapa engkau menangis? Apa jawaban Bapak Ibu? Apa yang membuat Bapak Ibu berduka cita sehingga menangis? Jawablah dengan jujur. Akui apa kesusahan kita. Nah, kalau kita baca di bacaan ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat Maria menangis. Dan itu juga yang mungkin membuat kita menangis. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu menangis karena kehilangan orang yang Bapak Ibu kasihi. Itu alasan yang pertama. Maria juga menangis karena dia kehilangan Yesus yang meninggal di hari Jumat sebelumnya. Dalam pandemi COVID ini Bapak Ibu, saya tahu banyak orang yang kehilangan anggota keluarga dan sahabat-sahabat yang dikasihinya. Adalah manusiawi Bapak Ibu untuk berduka cita. Manusiawi juga untuk menangis. Tapi di dalam Kristus yang sudah bangkit, kita mempunyai pengharapan. Amin. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, Paulus mengajarkan kita agar sekalipun kita berduka cita, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan kembali. Dan kita akan kembali bertemu dengan mereka. Karena Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali dengan kita. Jadi itu alasan yang pertama, akuilah Bapak Ibu. Tetapi di dalam Kristus yang sudah bangkit, kita pun mempunyai pengharapan. Alasan yang kedua untuk berduka cita dan menangis. Mungkin Bapak Ibu menangis karena mengalami kekecewaan. Mungkin Bapak Ibu punya kekecewaan tertentu yang menyebabkan Bapak Ibu menangis. Kekecewaan biasanya terjadi karena hal-hal tidak seperti yang kita rencanakan. Kita tidak mengharapkan sesuatu terjadi, ternyata terjadi. Maria Magdalena itu kecewa Bapak Ibu, karena guru, rabi yang dikaguminya, yang diikutinya, ternyata dijatuhi hukuman mati. Itu tidak pernah terbersit dalam pikirannya sama sekali sebelumnya. Nah, apakah Bapak Ibu hari ini mempunyai kekecewaan? Mungkin pandemi membuat usaha Bapak Ibu terpuruk. Mungkin pandemi membuat Bapak Ibu kehilangan penghasilan. Apakah Bapak Ibu kecewa? Mungkin Bapak Ibu kehilangan pekerjaan. Akuilah itu kepada Tuhan. Jangan menyangkal, jangan berkata saya nggak apa-apa kok. Akui supaya Bapak Ibu bisa dipulihkan. Supaya Bapak Ibu bisa memahami bahwa itu semua terjadi karena Allah punya gambaran besar, karena Allah punya rencana besar yang tidak kita ketahui. Dan itu juga diizinkan terjadi oleh Tuhan, bukan selalu karena dosa kita. Janganlah Bapak Ibu berpikir, salah saya apa Tuhan sehingga saya bisa mengalami kesulitan seperti ini. Dalam masa pandemi, semua orang juga mengalami kesulitan Bapak Ibu. Itu bukan karena dosa Bapak Ibu. Jadi jangan bertanya seperti itu. Sesuatu yang di luar rencana kita, diizinkan Allah terjadi, tidak selalu karena dosa atau kesalahan kita. Ingat Bapak Ibu, Ayub mengalami kesulitan yang begitu besar. Anak-anaknya mati, hartanya habis, bahkan dia sendiri ditimpa penyakit. Apakah itu karena dosa Ayub? Apakah itu karena kesalahan Ayub? Tidak. Itu karena Allah mengizinkan Ayub mengalaminya untuk membentuk Ayub menjadi pribadi yang indah. Setelah Ayub berkeluh kesah, apa jawaban dari Allah?
Allah menjawab Ayub, kamu tidak tahu apa-apa tentang rencanaku. Ya, Allah menjawabnya dengan panjang lebar, tetapi intinya adalah Ayub nggak tahu apa-apa tentang rencana Allah. Jadi berhentilah bertanya, Tuhan apa salahku sehingga aku mengalami semua ini? Apa dosaku Tuhan? Kenapa aku bisa mengalami kesusahan seperti ini? Apa salahku Tuhan? Berhentilah bertanya seperti itu. Kristus yang sudah bangkit hendak memulihkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu beroleh pengharapan dan kekuatan lagi. Ingat, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kekecewaan karena kematian Tuhan terjadi karena Maria tidak mengerti gambaran besarnya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematiannya itu merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah yang lebih besar dan membuktikan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Karena itu jangan kecewa lagi, tetapi bangkitlah karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit memberikan kita pengharapan. Amin. Alasan yang ketiga bagi Bapak Ibu untuk menangis. Mungkin karena Bapak Ibu dijahati oleh orang lain. Maria Magdalena menangis dan berkata, Tuhanku telah diambil orang. Gitu kan? Seperti nggak ada pengharapan loh. Masa Tuhan bisa seenaknya diambil orang? Maria tentu berpikir begitu karena dia melihat sendiri Tuhannya itu dibunuh orang, disalibkan orang. Tapi ingat Bapak Ibu, bukankah Allah kita berdaulat? Allah kita berdaulat. Tuhan Yesus disalibkan karena Allah Bapa mengizinkan hal itu terjadi. Jadi saat orang lain berbuat jahat kepada kita, ingat Bapak Ibu, Allah kita itu berdaulat dan berkuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar izinnya. Kalau Bapak kita memelihara burung pipit yang murah dan tidak ada seekor pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya, Bapak juga pasti memelihara kita yang lebih berharga. Amin. Kebangkitan Kristus membuktikan kasih Bapa dan pemeliharaannya atas kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk atas perbuatan jahat orang lain terhadap diri kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Tujuannya apa? Agar kita dapat serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, ya, mengapa engkau menangis? Pertanyaan kedua dari Tuhan Yesus kepada Maria, yang perlu kita renungkan seolah-olah seperti Tuhan Yesus bertanya kepada kita adalah, siapa yang engkau cari? Di Yohanes 20 ayat 15. Siapa yang engkau cari? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Maria mencari dirinya? Ya pasti tahu Bapak Ibu. Tetapi perhatikan, di Yohanes 20 ayat 15 tadi, Maria Magdalena mencari Yesus yang sudah mati. Ya, Maria mengira Yesus yang berbicara kepadanya itu kan penjaga taman. Dia nggak menyangka bahwa itu Yesus. Kenapa? Dia mengira Yesus itu mati. Dan dia mencari Yesus yang mati. Ini loh yang harus kita pahami Bapak Ibu. Bahwa kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain manapun di dunia ini. Agama-agama lain pendirinya mati dan masih ada di kubur sampai sekarang. Pengharapan sejati tidak bisa kita peroleh dari juru selamat yang mati. Pengharapan yang sejati hanya bisa kita peroleh dari juru selamat yang bangkit dan menang atas maut. Kekristenan itu unik. Sebab Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus,
sungguh-sungguh mati secara fisik. Tetapi dia dibangkitkan oleh Allah dan dia mengalahkan maut. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang sama harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Siapa yang Bapak Ibu cari? Siapa yang Bapak Ibu cari? Apakah Bapak Ibu mencari Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Jika Bapak Ibu memperlakukan Yesus sebagai tokoh sejarah belaka, jika Bapak Ibu memperlakukan Yesus hanya sebagai tokoh yang memberikan teladan hidup, kode etik kehidupan agar manusia dapat mengasihi sesamanya, agar manusia mempunyai kehidupan yang harmonis dengan manusia lain di dunia ini, maka Bapak Ibu sesungguhnya memperlakukan Yesus sebagai Yesus yang mati. Yesus yang hidup itu pribadi yang hidup Bapak Ibu. Dia hidup dan dia sungguh-sungguh memungkinkan kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Karena dia hidup. Dia ingin membangun relasi dengan kita. Jika kita mencari Yesus yang hidup, maka kita akan merindukan perjumpaan dengannya setiap hari. Agar kita semakin dalam mengenal dia. Agar kita dapat menghidupkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Agar orang lain dapat melihat bahwa dia hidup di dalam kita. Kalau kita mencari Yesus yang hidup, maka kita juga akan merindukan saat di mana kita bertemu muka dengannya. Di langit baru dan bumi yang baru. Itu bukan hal yang menakutkan bagi kita. Kenapa? Yesus kita hidup Bapak Ibu. Dan kita mencari Yesus yang hidup. Kita tidak takut kalau kita dipanggil pulang olehnya. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mencari Yesus yang hidup, dia memberikan pengharapan kepada kita. Dia menggantikan duka cita dan kesusahan yang kita alami dengan sukacita. Maka ingatlah Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Dia hidup. Karena itu kita mempunyai pengharapan di dalam dia. Amin. Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu kemudian memanggil Maria secara pribadi. Tentu Yesus menggunakan bahasa Aram. Dia memanggil nama Maria dalam bahasa Aram. Jadi dia memanggil nama Maria Miriam. Itu dalam bahasa Aram ya. Itulah karenanya Yohanes mencatat jawaban Maria kepada Yesus juga dalam bahasa Aram. Rabuni, itu bahasa Aram. Ini sungguh suatu peristiwa yang sangat pribadi. Jadi kalau kita mencari Yesus yang hidup, maka dia juga akan menemukan kita secara pribadi. Itu pengalaman yang indah Bapak Ibu. Perhatikan ya, bukan Maria Magdalena di sini yang menemukan Yesus. Karena Yesus selalu ada di situ kok. Yesus sudah ada di situ. Maria yang nggak mengenali Yesus dan Maria lah yang mengira Yesus itu penunggu taman. Jadi Yesuslah yang menemukan Maria. Kenapa? Yesus yang memanggil Maria terlebih dahulu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami duka cita. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa Tuhan itu begitu jauh. Ingatlah, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kitalah yang tidak mengenalinya. Sama seperti Maria yang mengira Yesus itu penjaga taman. Kita yang tidak mengenalinya. Kalau kita tidak mengenali kehadiran Tuhan bersama dengan kita, ketahuilah itu perasaan yang keliru. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak mengenalinya, ada sesuatu yang menyelubungi mata kita sehingga kita tidak dapat melihat dia. Apa yang menyelubungi kita? Mungkin itu kesibukan Bapak Ibu.
Mungkin itu keinginan yang salah. Mungkin itu dosa. Mungkin itu percintaan dunia. Tetapi ketahuilah, Tuhan Yesus selalu ada. Dan Dia memanggil nama kita secara pribadi. Jangan sampai kita tidak berjumpa dengan Dia. Jangan sampai kita tidak bisa melihat Dia karena kesalahan kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, setelah Maria mengenali Yesus, Maria memegang kaki Yesus. Tapi apa jawab Yesus? Coba kita lihat kembali di ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bapak Ibu, sebetulnya terjemahan ini kurang tepat. Sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus itu berkatanya begini, "Jangan engkau memegang aku terus," maksudnya begitu. Jadi jangan kita berpikir, oh Tuhan Yesus nggak mau disentuh. Mungkin setelah bangkit dia jadi begitu mulia sehingga tidak pantas lagi disentuh oleh manusia. Manusia udah nggak layak menyentuh dia. Bukan begitu Bapak Ibu. Maksud Tuhan Yesus di ayat ini, ya kalau saya sampaikan dalam bahasa sehari-hari itu begini, Maria, jangan pegangin aku terus. Aku masih ada di sini kok. Aku belum pulang ke rumah Bapa. Kamu masih akan lihat aku kok. Jangan pegangin aku terus. Gitu loh maksudnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan misi kepada Maria Magdalena untuk pergi menjumpai para murid dan mengatakan kepada mereka bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa, tapi belum sekarang, ya nanti dia akan pergi kepada Bapa. Maka Maria bergegas pergi kepada para murid dan berseru, "Aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan." Bayangkan Bapak Ibu, betapa gembiranya Maria Magdalena saat itu. Dia menginginkan orang lain percaya bahwa apa yang dikatakannya benar. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia ingin orang lain tahu. Dan bukan hanya itu loh, dia ingin juga para murid dapat melihat Tuhan sama seperti dirinya. Dan benar saja, kemudian di malam itu, para murid yang berkumpul pun ternyata dapat berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Mengapa? Karena Tuhan Yesus datang ke sana. Dan ternyata bukan hanya para murid. Di 1 Korintus 15 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa ada lebih dari 500 orang yang dapat mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Dan pesan itu terus disampaikan oleh gereja dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Itulah misi penyelamatan Allah atas dunia ini yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, kepada kita. Sekarang saya mau menantang Bapak Ibu. Dapatkah Bapak Ibu juga berkata, "Aku telah melihat Tuhan"? Atau apakah Bapak Ibu saat ini menangis tanpa pengharapan dan merasa Tuhan jauh? Seperti Maria yang sebelumnya hanya bisa berkata, "Tuhanku telah diambil orang." Bapak Ibu, jika hari Paskah, jika kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu itu berdampak pada kita, seharusnya saudara dan saya pun dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Kita dipanggil sebagai saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Kalau kita orang percaya yang benar, maka kita harus sanggup berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak Ibu, kekristenan itu bukan sekadar agama yang
Ritual-ritualnya itu harus diikuti, tradisi-tradisinya itu harus diikuti, ya cukup gitu ya. Kalau sudah diikuti berarti sudah memenuhi kewajiban agama dan menyenangkan Allah. Sehingga orang itu sudah sah menjadi anak-anak Bapa di surga. Bukan begitu Bapak Ibu. Kekristenan itu berbicara soal keserupaan kita dengan Kristus yang hidup. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Dia sehingga hidup kita pun dapat menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus itu hidup dan Dia hidup di dalam kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Kristus sudah bangkit, kita pun akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Oleh karena itu, kuncinya adalah kita harus mengenal Dia. Bapak Ibu, saya ajak mari kita sungguh-sungguh belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Ingat, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Kitalah yang tidak mengenali Dia. Dan sama seperti Maria yang tidak mengenali Dia dan mengira Yesus itu penjaga taman, kita sering tidak dapat mengenali Dia karena ada sesuatu yang menutupi mata kita. Karena itu mari berubah. Tanggalkan segala sesuatu yang menghalangi, yang menyelubungi pandangan kita itu. Apa itu semua? Tinggalkan dosa, tanggalkan percintaan dunia, hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Jangan biarkan kesibukan kita membuat kita tidak peka, sehingga kita tidak dapat melihat Dia. Jangan sampai kita tidak sanggup mendengar suaranya, suaranya yang lembut terus memanggil nama kita. Kalau kita boleh berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, itu lebih dari segala harta kekayaan yang dapat kita peroleh di dunia. Kita akan menyadari bahwa Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Dalam diri kita pun akan timbul keinginan untuk menyaksikan kepada orang lain. Aku telah melihat Tuhan. Tentu bukan kata-kata harfiah seperti itu yang merupakan kesaksian kita, Bapak Ibu. Tetapi kita menyaksikan bahwa Yesus yang hidup itu hidup dalam diri kita. Dan kita ingin orang lain dapat mengalaminya juga. Kita ingin orang lain juga dapat melihat Tuhan dalam diri kita. Dan seperti kita yang diubahkan oleh Tuhan, kita juga menginginkan orang lain ikut diubahkan. Amin. Maka Bapak Ibu, hari ini mari kita renungkan. Seperti apa kehidupan kita hari ini? Jika kita belum melihat Tuhan, jika orang lain tidak mampu melihat Tuhan dalam kehidupan kita, maka bertobatlah Bapak Ibu. Mari kita bertobat, mari kita berubah, cari Dia yang hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia hidup. Berubahlah supaya kita dapat mendengar suaranya yang memanggil kita. Dan bersaksilah seperti Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat. Dan sebelumnya mari kita ikuti beberapa pengumuman.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima kris seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengikuti pengumuman dan kita telah tiba pada akhir ibadah pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengalami perjumpaan pribadi dan dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Kami ingin Bapa untuk serius membangun hubungan dengan-Mu. Karena putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sudah bangkit. Dan putra-Mu ada di dalam diri kami. Kami ingin Bapa untuk menyaksikan bahwa Kristus ada di dalam kami. Sehingga kami pun dapat ikut dalam proyek keselamatan-Mu atas dunia ini. Banyak orang yang boleh melihat kehidupan kami yang memancarkan kehidupan Kristus. Dan kami rindu untuk dipakai menyelamatkan banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus Engkau meteraikan firman ini dalam diri kami masing-masing. Agar kami sungguh-sungguh dapat menghayatinya dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur atas persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, sebab persembahan ini akan digunakan untuk keperluan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu, cukupi kebutuhan mereka. Dalam keadaan yang sulit, Engkau yang sudah bangkit selalu ada berserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Karena itu kami memiliki pengharapan di dalam-Mu, dan Engkau yang selalu beserta dengan kami akan memberikan kami sukacita. Karena itu Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau cukupi kebutuhan anak-anak-Mu. Dan kalau hamba juga memperoleh kasih karunia-Mu Bapa, biarlah Engkau berikan belas kasihan-Mu kepada anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Bagi mereka yang sakit Bapa, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, supaya mereka dapat dipulihkan kembali, supaya mereka dapat hidup lebih efektif di dalam Engkau, supaya mereka dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang Engkau pakai. Terima kasih ya Bapa. Sertai kehidupan kami ya Tuhan dalam minggu ini.
dalam apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami rindu agar kehidupan kami makin menyenangkan hati-Mu. Agar kehidupan kami makin hari makin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam ibadah ini, dari awal hingga akhirnya. Dan sekarang Bapa, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu kepada kami dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Pada pukul 13.30, ikuti kembali ibadah Elevate di channel YouTube Elevate Live by Faith. Bapak Ibu pasti akan diberkati dari ibadah tersebut. Dan saya ingatkan kembali untuk subscribe channel GSKI Pluit dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati dan sekali lagi selamat Paskah.